Nah, saya mau melanjutkan khotbah minggu lalu, ya, tentang seseorang yang bernama Itai, PowerPoint. Ya, maka tema kita hari ini adalah The Bodyguard. Nah, bodyguard, tukang pukul. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, saya kira kalau saya menyebutkan beberapa banyak nama di dalam Alkitab, maka banyak orang yang tidak tahu itu di mana, ayat mana gitu ya. Karena banyak nama-nama di dalam Alkitab yang misalnya Abia. Siapa yang pernah dengar kata Abia? Ya, salah seorang raja dari Israel bahkan, ya, anak daripada Rehabeam. Ya, Rehabeam itu anak dari Salomo. Salomo itu anak daripada Raja Daud dari istri yang bernama siapa? Berseba. Ya, Berseba ya. Oke, nah saudara-saudara, termasuk nama seorang yang bernama Itai. Itai di dalam Alkitab ada dua, Itai orang Benyamin, orang Israel. Itai yang kedua adalah orang Gad, ya, dari Gad orang Filistin. Itai ini adalah seorang yang mempunyai peranan yang cukup besar, ya saudara-saudara, ketika Daud melarikan diri dari anaknya Absalom. Tadi kalau saudara lebih awal datang, Richie ada putar video tentang kuburannya Absalom yang ada di lembah Kidron di bawah kaki Bukit Saitun dan kota tua Yerusalem. Ada sebuah kuburan seperti tutup botol, ya, dan dikatakan itu adalah kuburan Absalom. Saudara kasih dalam Tuhan, dan ketika Daud mengambil keputusan untuk meninggalkan tahtanya, meninggalkan istananya, lari ke seberang sungai Yordan menuju ke daerah Gilead, ya. Bapak Ibu, Itai mengambil keputusan untuk follow him, untuk mengikuti dia. Sekali lagi, Itai ini adalah orang yang hebat, ya. Kalau kita membaca di 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-17. Mari kita baca, saudara. 1, 2, 3. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengelilingi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Ayat 18, 1, 2, 3. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Kreti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Lalu ayat yang ke-20, baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setiamu. Di terjemahan lain, saudara-saudara ini bunyinya adalah keluarga-keluargamu. Ya. Sudah kasih dalam Tuhan. Itai ini adalah orang yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Raja Daud. Lalu ayat yang ke-21, tetapi Itai menjawab raja. Baca saudara, 1, 2, 3. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuhanku Raja, di mana Tuhanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Ya, minggu yang lalu sudah masih ingat ada warta ya, ya, saudara-saudara, perkataan Itai ini orang yang hebat dan kita dapat belajar daripadanya. Saudara-saudara, perkataannya di ayat 21 dia mengatakan demi Tuhan yang hidup. Dia percaya kepada Tuhan. Kenapa Itai ini bahasa Daud adalah engkau orang buangan? Kelihatannya, saudara-saudara, Itai meninggalkan Gad
daerah Filistin karena dia percaya kepada Allahnya Daud. Ya, jadi dia adalah orang asing, tetapi hatinya percaya. Nah, hari-hari ini lawannya, saudara, ya, hari-hari ini banyak orang percaya, tetapi hatinya asing di hadapan Tuhan. Loh, kok bisa? Ya, banyak orang percaya, hatinya asing di hadapan Tuhan. Hidup dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kecemasan, tidak percaya mujizat, ya, tidak percaya kepada perkara-perkara ajaib. Bahkan banyak orang percaya yang tidak percaya kepada firman, yang tidak mau melakukan firman. Tetapi Itai sebaliknya, dia adalah orang asing, tetapi hatinya percaya. Yang kedua, ya, perkataannya, dia mengatakan demi hidup Tuanku. Ini berbicara tentang kesetiaan. Bagaimana Itai ini, saudara-saudara, seorang yang sangat setia. Padahal kalau kita membaca 2 Samuel pasal 15 ayat 14, ya, keadaan Daud amat sangat buruk. Ya, amat sangat buruk. Coba kita lihat keadaan Daud. Kemudian berbicaralah Daud, ya, kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, lihat ini, marilah kita satu melarikan diri. Perkataan yang buruk. Jangan-jangan kita tidak akan luput dari Absalom, penuh dengan kekhawatiran. Ya, pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan pedang. Keadaan Daud amat sangat buruk, tetapi saudara-saudara, Itai itu tetap setia kepada Tuhan. Saya mempelajari ini, saudara-saudara, kualitas kesetiaan Itai. Ya, karena kualitas kesetiaan Itai, maka Tuhan menuntun dia mengikuti orang yang diurapi. Sekali lagi, karena kualitas kesetiaan Itai yang sangat besar, maka Tuhan menuntun dia untuk mengikuti orang yang diurapi. Bapak Ibu, ini yang harus menjadi perenungan bagi kita. Ya, bahwa Tuhan itu menuntun kita untuk bertemu dengan orang-orang yang diurapi. Banyak kali, saudara-saudara, ada orang yang benar mengikuti orang yang tidak benar, akibatnya hidupnya tidak benar. Ya, tapi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka Tuhan akan membawa kita di dalam komunitas, ya, di dalam kelompok bersama-sama dengan orang yang diurapi oleh Tuhan. Kristen yang diberkati oleh Tuhan akan dituntun oleh Tuhan, saudara-saudara, kepada pengurapan. Karena kesetiaan Itai, Tuhan menuntunnya mengikuti orang yang setia. Kita ingat Daud ini, salah satu yang terkenal dari Daud ini, yaitu tentang kesetia kawanan, setia kawan. Bapak Ibu ingat cerita tentang Daud dan Yonatan, bagaimana hati Daud dan Yonatan terpaut, ya, menjadi sahabat yang karib. Dan ketika Yonatan mati, saudara-saudara, bersama-sama dengan kedua saudaranya dan ayahnya Saul, dan kemudian ketika Daud itu sudah menjadi raja di Yerusalem, dia bilang begini, masih adakah keluarga dari Yonatan? Dan ditemukanlah, saudara, bahwa ternyata Yonatan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Mephiboset. Mephiboset ini suatu hari dibawa oleh pembantunya jatuh dan kakinya cacat, sudah, ya, sehingga dia berjalan timpang. Nah, kemudian Daud mengatakan, bawalah Mephiboset kemari, kembalikanlah harta, tanah, kebun dan selanjutnya yang dipunyai orang tuanya kepadanya, dan dia akan makan sehidangan dengan raja di Yerusalem. Daud adalah orang yang sangat setia. Itu sebabnya Tuhan menuntun Itai kepada orang yang setia, orang yang diurapi. Bapak Ibu,
saya ingat cerita tentang Cornelius. Dikatakan di Kisah Rasul pasal 10 ayat yang pertama, di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ya, ayat yang kedua, ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah, masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Ya, saudara-saudara, saya suka pergi ke daerah ini. Yope atau Yafo adalah sebuah kota tua di atasnya Tel Aviv. Ya, di atasnya Tel Aviv. Dan di sana salah satu tempat saya suka berfoto. Ya, rumah Simon si penyamak kulit ini, dia ketika bis itu berhenti, kita akan jalan sedikit dan kita akan turun ke bawah menjadi sebuah objek wisata. Ya, di atasnya itu dibangun sebuah gereja, ya, dibangun sebuah tempat ibadah yang masih jalan sampai hari ini. Cornelius ini mendapatkan perhatian Tuhan. Cornelius ini karena ia saleh, ya, ia beserta dengan seisi rumahnya takut akan Allah, dia memberi banyak sedekah kepada kaum Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah, maka Tuhan menuntun dia bertemu dengan orang benar. Ya, Tuhan menuntun dia bertemu dengan Simon Petrus. Dan kemudian Simon Petrus ketika datang ke rumah Cornelius ini dan kemudian dia berkhotbah, maka turunlah Roh Kudus dan orang-orang yang ada di seluruh rumahnya dibaptiskan oleh Roh Kudus. Dan setelah itu Petrus berkata, apakah halangannya jika orang-orang ini dibaptis? Bapak Ibu, pengurapan akan menuntun kita kepada pengurapan. Katakan amin. Ya. Saya membuat sebuah catatan begini. Talenta membawa orang naik. Ya, saudara masih ingat zaman idol-idol, ya, Indonesian Idol, American Talent, banyak sekali. Nah, siapa yang akan tampil di puncak? Orang dengan suara bagus. Ya, saudara-saudara, ini orang-orang hebat dibawa oleh talenta naik. Tapi saya mau beritahu saudara, pengurapan membuat orang bertahan di atas. Oke? Kalau Anda dipenuhi dengan Roh Kudus atau dituntun kepada orang yang diurapi, ada impartasi pengurapan, saudara-saudara, talenta akan membuat engkau bertahan di atas. Berapa banyak orang, saudara-saudara, berjuang dari bawah, wah, sekuat tenaga. Begitu sampai di atas, tidak lama, ya, tidak lama saudara, runtuh, gugur, ya, jatuh di tengah jalan. Kenapa? Sebab dia tidak bertahan ada di atas. Kita lihat saja raja-raja Israel. Kita lihat saja bagaimana Raja Saul, ya, seorang yang tingginya itu orang cuma sampai bahunya di seluruh, ya, bangsa itu cuma sampai di bahunya. Saudara-saudara, seorang yang sangat hebat yang mengalahkan Filistin dan musuh-musuhnya, tetapi dia kalah di tengah jalan. Pengurapan membuat kita bertahan di atas. Ada begitu banyak orang, saudara-saudara, orang-orang yang talented, orang-orang yang hebat, orang yang punya karunia, tetapi karakternya kacau. Disiplin hidupnya rendah. Tidak disertai oleh karakter yang baik. Kenapa? Pengurapan itu rendah. Tapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, orang Sangir bilang, abu kalau abu. Ya, coba lihat, dampak
Dampak pengurapan. Dampak daripada pengurapan mendatangkan kuasa kerendahan hati. Halo, mendatangkan kuasa kerendahan hati. Orang yang memperkatakan kalimat ini adalah Daud. Seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, seorang yang ketika dia salah dengan segala kerendahan hatinya, dia berkata kepada Nathan, saya bersalah. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ketika dia dikasih 3 pilihan, ya, jatuh ke tangan musuh 3 bulan, lalu kemudian penyakit sampar 3 hari, dan kemudian satunya apa, ditawan oleh musuh kalau tidak salah. Dan dia berkata, saya tidak mau jatuh ke tangan musuh, saya mau jatuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku bersalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud adalah orang yang hebat, yang tidak pernah mau mengambil otoritas Tuhan, tidak pernah mau membawa dirinya melampaui apa yang Tuhan mau dia capai dalam hidupnya. Ketika dia membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke istana, ke kota Daud, saudara, dia melepaskan semua atributnya, ya, dan dia menari-nari, dan Mikal istrinya mencap dia sebagai, ya, orang yang mempermalukan dirinya sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa Daud mau melakukan itu? Sebab dia penuh dengan pengurapan. Pengurapan mendatangkan kuasa kerendahan hati. Banyak orang baru ganti motor saja sombongnya minta ampun. Baru juga naik mobil, ya, pakai mobil baru. Dulu pakai motor, shalom, shalom, apa kabar? Begitu naik oto, shalom. So tegak itu leher, shalom. Ini boleh. Pengurapan akan mendatangkan kuasa untuk bertindak, saudara, ya, bertindak dengan benar. Pengurapan mendatangkan hikmat. Ini saya suka kalimat ini. Mendatangkan hikmat untuk memilah-milih orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, supaya kita tidak salah pilih. Saya pernah menyampaikan ke seorang pejabat, saya bilang begini, orang-orang yang ada di sekitarmu adalah orang-orang munafik. Dia kaget sekali saya ngomong seperti itu. Saya bilang, kalau engkau mau bertahan, singkirkan orang-orang itu, munafik. Sudah kasih dalam Tuhan, ketika pengurapan itu ada bersama-sama dengan kita, kita tahu dengan siapa kita bergaul. Karena kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kalau Anda bergaul dengan orang koncudu, tidak lama saudara, koncudu mati. Mari kita lihat ini, Itai. Dia tidak terpengaruh keadaan Daud. Keadaan Daud buruk sekali saudara pada waktu itu. Tapi dia tidak terpengaruh terhadap keadaan Daud. Saya mencatat begini. Pikiran melihat keadaan sekarang, fakta. Tapi saya mau katakan kepada saudara, iman melihat hari esok. Oke? Ada apa hari esok? Mujizat Tuhan. Katakan amin. Bagaimana hari esok sembuh dalam nama Yesus? Bagaimana hari esok Tuhan menyediakan kebutuhan kita? Tuhan memperbaiki rumah tangga kita. Itu hari esok. Bapak Ibu, saya membaca lagi tentang 12 pengintai yang pergi mengintai tanah perjanjian. Ya, kapan hari saya khotbah tentang kegagalan di langkah yang terakhir. Gagal di fail in the last step, ya, last steps, gagal di langkah yang terakhir. Ya, saudara-saudara, 12 pengintai ini kemudian terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok yang 10 orang melawan kelompok yang 2 orang. Coba saudara memperhatikan, mereka adalah orang-orang yang same vision, visi yang sama. Ya, visi yang sama, mau masuk ke tanah perjanjian, tetapi dengan cara pandang yang berbeda. Visinya sama, cara pandangnya berbeda. Coba kita lihat kelompok 10, ya. Ada apa dengan kelompok 10? Saya berdoa di sini tidak ada kelompok 10. Coba toleh kiri kanan saudara, oh bukan ngana. Ya. Ayat yang ke-27, bilangan 13 ayat yang ke-27. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka melihat nih,
Tanah perjanjian, wah luar biasa, berkelimpahan saudara, berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Ayat 28, tapi faktanya kota itu kota yang berkubu, suku yang kuat, orang-orang yang kuat. Ayat 31, mereka lebih kuat dari kita. Ya. Ayat yang ke-32, negeri yang berbahaya, termasuk kepada penduduknya. Ya. Sangat berbahaya juga kepada penduduknya. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan baru dikatakan, negeri yang memakan penduduknya. Sangat berbahaya, tidak tahu yang dimaksud apa. Apakah padang gurun Yudea yang sangat kering, ya, yang disebut oleh Daud lembah kekelaman, atau apa, saudara-saudara? Ya, penduduknya tinggi-tinggi perawakannya. Lalu kemudian ayat yang ke-33, di sana tinggal orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Ini adalah cara pandang daripada kelompok 10 yang melihat fakta. Tapi saudara-saudara, bagaimana cara pandang kelompok 2? Coba toleh kiri kanan saudara bilang begini, kelompok 2 ya. Grup B. Grup B. Bagaimana cara pandang kelompok 2, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune ini, saudara-saudara, ayat yang ke-30, bilangan 13 ayat yang ke-30, Yosua tampil ke depan dan Yosua berkata, kita akan maju dan kita akan menang. Ya, kita akan maju dan kita akan menang. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9, mereka akan kita telan habis. Dia kira coklat, ini dia. Ya, mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Ya, Tuhan menyertai kita, janganlah takut. Wah, saudara, ini adalah orang yang melihat for tomorrow. Dia melihat hari esok. Dia punya iman. Hari esok adalah kemenangan. Hari esok adalah, ya, yaitu kita akan menghabisi musuh-musuh kita. Bapak Ibu, kita sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan. Ya, COVID-19. Tapi COVID-19 membunuh orang di Indonesia hanya 6.000 orang sampai hari ini. Oke, 6.000 orang sampai hari ini. Kita punya musuh yang sebenarnya kita punya musuh yang jauh lebih kuat, yaitu pekerjaan setan yang sebenarnya meruntuhkan iman. Ini musuh yang sebenarnya meruntuhkan iman, menghancurkan iman, menghancurkan persekutuan. Ini musuh yang sebenarnya. Saudara-saudara, kita takut yang mana? Ya, jangan sampai saudara persekutuan yang ada di rumah-rumah, persekutuan suami dan istri, itu hancur gara-gara COVID-19 ini. Jangan sampai persekutuan iman kita dengan Tuhan, tidak pernah doa lagi, tidak pernah baca Alkitab lagi, ya, ikut YouTube saja, barangkali belum mandi ala kadarnya, ketika penyembahan videonya dihilangkan sambil main game. Ya, banyak begitu, tapi bukan yang di rumah. Di mana? Di mana-mana, saudara, di sana sini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, coba perhatikan berapa besar kualitas penyembahan kita ketika kita ada di rumah menonton televisi. Jangan sampai gugur, jangan sampai padam. Ya, 2 minggu lalu saya berbicara tentang rapid test rohani. Jangan sampai ketika kita di rapid test rohani, kita non-reaktif, tidak lagi punya gairah. Api itu kemudian menjadi padam, dan pada satu hari nanti kita menjadi orang yang terhilang. Saudara kasih dalam Tuhan, apa dampaknya bagi 12 pengintai? Dampak bagi 12 pengintai ini adalah bilangan 14 ayat yang ke-30, mati kena tulah dari Tuhan. Mati, saudara. 10 orang ini yang mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, saudara, disikat habis sama Tuhan. Mati, selesai. Game over. Delayed. Ya. Apa dampaknya bagi Yosua dan Kaleb? Mereka tetap hidup, bahkan kemudian mereka sampai ke tanah perjanjian. Haleluya.
sampai ke tanah perjanjian. Lagi saudara, tentang Itai. Ya. Dia tidak memandang tahta, tapi dia memandang raja. Daud bilang begini, pulang Jo, ikut Jo tuh raja yang di sana. Tapi saudara, Itai tidak memandang tahta, dia memandang raja. Bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dia lihat. Bukan. Manusia melihat tahta. Dia memandang apa yang dilihat oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat kepada Tuhan yang bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur. Ya, Tuhan tidak hanya melihat keselamatan di dalam diri perempuan ini. Seorang perempuan yang hidupnya brengsek, ganti-ganti suami, datang ke sumur pada siang hari, takut ketemu ibu-ibu yang lain. Karena ketemu ibu-ibu yang lain, barangkali dia dimaki-maki. Ya, Tuhan tidak hanya melihat keselamatan di dalam diri perempuan ini, tapi Tuhan melihat keselamatan sebuah kota yang namanya Sikhar yang ada di Samaria. Bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dia lihat, tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, ya, iman teken mati. Saya kasih istilah ini, iman teken mati. 2 Samuel pasal 15 ayat 21. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Wow, iman tekan mati. Maukah kita sudah berkata, sekali Yesus tetap Yesus? Katakan amin. Iman kita tidak tergoyahkan. Ya, kita tidak tergoyahkan oleh keadaan yang semakin buruk, yang menakutkan dan selanjutnya. Iman kita tidak goyah. Bukan berarti kemudian kita hidup sembarangan, bukan saudara. Ya, kita tetap hidup dengan semua protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, kita pakai ini, pakai masker. Ini saya susah kalau pakai masker. Ya, saudara-saudara. Kita tetap mengikuti, bukan kemudian kita hidup sembarangan seperti orang-orang di jalan-jalan, sampai pemerintah harus membuat sebuah kampanye, ya, untuk tetap memakai masker. Sekarang pemerintah lagi memakai atau meminta pertolongan kepada ibu-ibu, ya, untuk menganjurkan orang di dalam rumahnya memakai masker. Maksudnya kalau bepergian. Tetapi saudara, kita tidak ketakutan. Yang saya aneh kalau pergi ke restoran dilepas. Tapi kalau datang ke gereja takut. Kan aneh. Ya, aneh. Ya, pokoknya seperti itu sudah ya. Saya tidak mau ada yang tersinggung. Maksudnya yang di sana. Coba kita lihat ini, perkataan daripada ini similar, ya, sama dengan perkataan daripada Ruth kepada Naomi. Ruth pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak. Ini cerita tentang Naomi, istri daripada Elimelek, yang meninggalkan Bethlehem karena kelaparan, lari ke Moab, membawa 2 anak, Mahlon dan Kilion. Mahlon ya, bukan Marlon. Mahlon dan Kilion. Nah, kemudian Elimelek mati di Moab, Mahlon mati dan Kilion juga mati. Dan kemudian Naomi mendengar di Bethlehem Tuhan sudah menolong dan sudah ada makanan, dan dia kemudian mau pulang kampung. Ketika dia pulang, ikut 2 janda muda ini, ya, Orpa dan Ruth, bersama-sama dengan janda tua, yaitu Naomi. Di tengah jalan, in the borderline, di perbatasan, Naomi berkata, pulang jongoni, kembalilah kepada Allahmu, kembalilah kepada bangsamu. Dan Orpa pulang sudah. Tapi Ruth bilang begini, ini iman teken mati. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak membawa, tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah
aku dikuburkan. Iman teken mati. Saudara kasih dalam Tuhan, dan ini yang Tuhan cari di akhir zaman ini, setia sampai kesudahan alam. Katakan amin. Setia sampai mati. Kalau kita mempelajari tentang Rut, saudara ya, apa upah bagi Rut? Rut kemudian kembali dengan Naomi. Rut kemudian bertemu dengan Boas, orang yang berhak untuk menebus dia. Ya. Lalu kemudian singkat cerita, Rut menikah dengan Boas, melahirkan anak namanya Obed. Obed melahirkan anak namanya Isai. Isai melahirkan 8 anak, yang paling bungsu namanya adalah Daud. Dan sudah tahu bahwa nama Rut ini menjadi salah satu nama dari 3 perempuan yang ada di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Injil Matius pasal yang pertama. Namanya dicatat di dalam Alkitab. Wow. Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita punya iman teken mati, lakukan firman apa yang Tuhan perintahkan, nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan yang ada di dalam surga. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya firman menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Kami mau tetap tekun, kami mau setia sampai kepada akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kami mau hidup di dalam pengurapan-Mu. Kami mau naik dengan talenta. Dan kami mau bertahan di atas di dalam pengurapan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati semua umat-Mu yang hadir pada hari ini. Umat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan yang menghibur, yang berduka cita. Dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.